Bagaimana kabar debat Islam Kristen di media? Ternyata sampai sekarang pendetanya belum ada peningkatan. Kalau kalian mengatakan ya bahwa harus mengikuti Yesus, sujud sama seperti kalian, sunat sama seperti kalian. Yesus dibaptis David, dan kenapa kalian tidak dibaptis? Pakai data ya, saya ngomong ini pakai data loh. Saya bilang itu pekerjaan bukan pekerjaan seperti yang kamu sebutkan, itu pekerjaan pemberitaan Injil dan saya sebutkan ayatnya. Sekarang kamu jawab pakai ayat ya. Walaupun ini sudah agak melenceng dari yang namanya keselamatan, tidak apa-apa. Yang penting kita selalu menyelesaikan itu dengan baik. Sekarang Yesus dibaptis. Kenapa kalian tidak dibaptis? Silakan. Oke. Kalau hanya dibaptis Pak Pendeta, kami dibaptis tiap hari nyebur ke sungai. Kami bukan pengikut Yesus, kami pengikut Rasulullah. Dibaptis. Baptis itu artinya penyucian. Penyucian. Masa iya Tuhan turun ke bumi disucikan? Berarti Tuhan nggak suci dong. Coba, apa itu baptis? Penyucian. Mengidap penyakit, dikit-dikit ketawa. Baptis, coba buka Pendeta. Apa itu baptis? Penyucian. Masa iya turun ke bumi dibaptis? No. Konyol. Berarti Tuhannya Pak Pendeta katakan nggak suci. Coba, kami itu bukan pengikut Yesus. Justru kami lebih mendekati apa yang diajarkan oleh Yesus. Buka, baca Pak Pendeta. Apa itu baptis? Baptis itu penyucian, pengakuan dosa. No. Tepuk tangan pemirsa. Tepuk tangan pemirsa. Nah, kita sebagai umat Islam jangan sampai bodoh seperti mereka. Dikasih petunjuk yang benar malah nge-ego habis-habisan. Sebab itu, kali ini kami berbicara tentang agama Islam ya. Allah menganjurkan saling mengingatkan dan menasehati dengan sabar. Semoga bisa menjadi nasihat untuk diri sendiri dan untuk semua umat Islam bahwa pentingnya ilmu atau ibadah itu dengan ilmu. Karena orang Muslim itu sebenarnya jauh banget sekarang daripada Islam. Aku memberikan satu pernyataan mungkin unpopular ya, tapi orang-orang Muslim itu kebanyakan mengkhianati Islam. Problematika adalah kita itu pertama diajarin agama itu cuma sebagai pengetahuan, bukan sebagai prinsip hidup. Menurut aku nih ya, selain Mekah sama Madinah, masih ada satu tempat lagi yang gak akan dimasuki Dajjal. Iya, Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat membership Rosalba Official dan sahabat Rosalba Official dimanapun berada. Abang Zuldi 76, Ibu Yulifer 72, dan yang baru gabung nih Abang Radinatama. Semoga diberi kesehatan selalu ya kalian, dilancarkan urusan dan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ini kita baru selesai sholat tarawih. Jadi ternyata di Indonesia tarawihnya 23 rakaat. Di Nigeria tarawihnya biasanya kalau nggak 11, 13 gitu. Di Indonesia tarawihnya sampai 23. Saya mau tanya, cuma di sini atau kayak di semua tempat di Indonesia sama gitu, kayak harus 2-3 rakaat gitu. Saya kira kayak mungkin kalau nggak 11 rakaat akan 13 rakaat gitu. Tapi ternyata 23 rakaat. Emang biasanya di Indonesia gitu atau cuma di tempat ini atau di semua tempat di Indonesia sama gitu? Itulah komentar dari warga luar Indonesia yang merasa bingung sekaligus bangga dan bertanya-tanya, kenapa rakaat sholat tarawih di Indonesia itu kok 23 sementara di negara mereka berbeda. Kami katakan jangan kaget ya di Indonesia, sebab di Indonesia tuh ada yang sholat tarawihnya lebih cepat dari kereta Cina dan bahkan bisa ribut bertengkar karena jumlah rakaat sholat tarawih itu tidak sama. Mungkin di antara kalian, kita sebagai muslim ada yang merasa tersinggung atau marah melihat hal ini, dan kenapa ini bisa terjadi? Bisa kami katakan alasannya ya sahabat Rosalba, karena kurangnya ilmu.
yang akhirnya terjadi seperti ini. خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tetap dolin. Bismillah qul ya ayyuhal kafirun dinukum Allahu akbar sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Bismillah qul Allahu subhanallahu akbar sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Salawai. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Cuma gara-gara beda jumlah rokaat sholat raweh, dua kelompok jemaah cecok di masjid. Astagfirullah. Ya, suasana ibadah sholat raweh yang seharusnya berlangsung khidmat di Masjid Abu Indrapuri Aceh Besar mendadak berubah menjadi tegang. Berdasarkan informasi yang beredar, keributan dipicu oleh perbedaan jumlah rokaat sholat raweh. Perbedaan pandangan itu akhirnya memicu adu mulut hingga saling dorong antar jemaah. Karena orang muslim itu sebenarnya jauh banget sekarang daripada Islam. Aku memberikan satu pernyataan mungkin unpopular ya, tapi orang-orang muslim itu kebanyakan mengkhianati Islam. Problematika adalah kita itu pertama diajarin agama itu cuma sebagai pengetahuan, bukan sebagai prinsip hidup. Sebagian di antara yang lain bertanya, apakah mungkin hanya kurangnya ilmu bisa terjadi sedemikian rupa seperti yang kalian lihat tadi? Kami tentunya nggak bisa menjawab iya atau tidak. Biarkan kalian jawab sendiri dengan percontohan yang satu ini ya, karena bisa menjadi penyebab perpecahan, pertikaian, bahkan keributan seperti yang kita saksikan tadi. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Assalamualaikum. Kita kan nggak pakai kunut. Kenapa kunut tadi? Oh gitu, kita memang harus kunut karena kita sholat di masjid yang mana masjid ini menggunakan kunut. Konsisten lah. Masa ibadah konsisten kayak gitu. Imam Ahmad pernah ditanya oleh muridnya. Kita tahu Imam Ahmad kan tidak kunut. Ketika ditanya, wahai imam, ketika kita sholat di belakang orang yang kunut, apakah kita kunut? Imam Ahmad mengatakan, kamu harus kunut ketika sholat di belakang orang atau di masjid yang kunut. Karena kita harus saling menghargai. Itu Imam Ahmad loh. Allah, masih aja ribut masalah kunut nggak kunut. Mending nyari orang yang nggak sholat subuh ya. Itulah maksudnya ibadah harus dengan ilmu. Orang yang berilmu seperti Imam Ahmad yang mazhabnya digunakan di berbagai negara, beliau pun menyadari bahwa mau membaca kunut atau tidak di dalam sholat subuh, ganjarannya surga Allah, sehingga tidak salah kalau Imam Ahmad mengikuti imam masjid yang melakukan kunut, walaupun dia sendiri tidak pernah memakai kunut di dalam sholat subuhnya. Sementara orang yang ibadahnya tanpa ilmu akan memprotes, bahkan mempermasalahkan hal itu. Tentunya itu semua karena tipu daya setan yang menunggangi hawa nafsu dan terbentuklah ego. Manusia yang tidak mau kalah atau direndahkan. Jika dosa-dosa halus tercipta di dalam hati saja, Allah haramkan surga. Apalagi dosa-dosa yang nampak dari perilaku dan egonya di depan mata kita. Jadi tidak salah kalau pemuda ini berkata di Pulau Jawa tidak akan dimasuki Dajjal. Menurut aku nih ya, selain Mekah sama Madinah, masih ada satu tempat lagi yang gak akan dimasuki Dajjal. Iya, Pulau Jawa. Kenapa? Karena tanpa Dajjal datang pun, penduduknya udah banyak yang tersesat. Mulai dari Abah Gufron yang jadi idola anak muda di Pulau Jawa. Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Di Jombang, Jawa Timur, kok bisa acara buka bersama diisi LC yang goyangannya lebih panas dari api neraka?
Lalu di Banyuwangi, Jawa Timur, perayaan Isra Mi'raj ngundang biduan. Coba akalnya gimana gitu loh. Di Bekasi ada pengajian, bayar 1 juta dapat tiket masuk surga. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang beramai-ramai masuk ke dalam goa karena dianggap bisa tembus ke Mekah. Dajjal itu punya standar, dia mau menyesatkan orang yang akalnya lurus. Lah di Jawa, dia baru masuk aja udah diminta uang keamanan sama ormas-ormas setempat. Nah, menurut kalian ini termasuk pelecehan agama atau kebodohan umat dalam beragama? Semoga kami dan kalian semua ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersesat lagi dan menyesatkan dalam beragama. Nah, jadi menurut kalian apa kira-kira yang membuat mereka jadi seperti itu ya, sahabat Rosaba? Apakah hal tersebut termasuk pelecehan agama karena kurangnya ilmu atau kebodohan umat dalam beragama? Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.